Assalamualaikum, halo semuanya. Sebelumnya gue minta maaf karena beberapa waktu lalu, udah cukup lama sekitar hampir 2 bulan, gue nggak upload video tentang pembahasan soal. Nah, jadi mulai sekarang gue nggak bakal cuman bahas soal olim ekonomi, tapi gue juga bakal bahas soal masuk perguruan tinggi yang ekonomi mulai dari SIMAK, mulai dari SBMPTN, UTBK, dan ujian-ujian mandiri lainnya. Dan juga bakal bahas soal UTS ataupun UAS yang menurut gua bisa gua kerjain. Tuh. Nah, di video ini dan beberapa video seterusnya, gua bakal bahas soal UAS, Matematika Dasar Ekonomi dan Bisnis, Ganjil, MDEB 2020. Kita mulai dari soal nomor 3. Sebenarnya ada 5 soal, nanti sisanya dibahas di video-video selanjutnya. Nah, kita bahas dulu soal yang nomor 3. PT Pilma, kalian bisa baca soalnya, nanti bisa pause dulu. Nah, jadi inti di soal ini, itu ada fungsi permintaan, ada perusahaan PT Pilma, dia itu produksi minyak goreng, disingkat G, terus bungkil itu disingkat B, dan mentega itu disingkatnya M. Nah, dia produksi tiga jenis barang itu. Terus eh, ketiga jenis barang tadi itu punya permintaan masing-masing. Ada QG-nya, QG sama dengan 12 min sepertiga PG, dan ada QB juga, ada QM juga. Nah, kemudian produksi dari ketiga barang itu dilakukan bersamaan, yang timbullah ada fungsi konsum ada fungsi biaya yang dihadapin sama perusahaan yang C sama dengan QG kuadrat plus 2QG plus 2 QG QB plus 3 QB kuadrat plus 6 QM kuadrat. Nah, di situ kita ditanyain berapa tingkat produksi dan harga jual yang paling optimal untuk masing-masing output sehingga profit yang dihasilkan PT Pilma maksimal. Berarti kita disuruh nyari Q sama P dari dari minyak goreng, bungkil dan mentega yang menghasilkan profit yang maksimal. Terus disuruh buktiin kalau misalkan itu tadi angka yang kita dapetin QG-nya, PG-nya, QB-nya dan PB-nya dan QM serta PM itu menghasilkan profit yang maksimal. Terus yang terakhir kita disuruh ngitung dari Q dan P yang kita dapetin tadi, itu nilai profit yang diraih sama PT Pilmanya berapa? Gitu. Oke, berarti kita mulai dari yang poin A. Di poin A kita disuruh tentuin berapa produk dan harga jual yang menghasilkan profit yang maksimum. Sebelumnya kita ulang dikit pembahasan di PE tentang profit kan. Profit itu ngitungnya gimana? Profit itu dihitung dengan cara mengurangi TC dari TR kan, atau TR min TC itu hasilnya profit gitu. Nah, karena di sini ada beberapa barang, ada minyak goreng, bungkil dan mentega, maka masing-masing barang tadi itu punya fungsi permintaan yang berbeda, maka TR dari masing-masing barang juga berbeda gitu. Nah, terus TC-nya karena cuma satu dan di dalam TC itu udah include semua jenis barang, maka TC-nya ya cuma satu itu yang kita pakai. Berarti profit yang bakal kita cari itu yang pertama TR dari G-nya minyak goreng ditambah TR dari bungkil ditambah TR minyak goreng ditambah TR mentega terus dikurang sama total cost-nya atau C-nya gitu. Nah, rumus cari TR apa? Rumus mencari TR sama dengan harga jualnya dikali kuantitas yang dijualkan atau P kali Q. Nah, seperti TR sama dengan P kali Q. Nah, jadi kita bisa pakai fungsi permintaan dari masing-masing barang tuh buat cari TR-nya. Nah, TR-nya itu kan TR semua jenis barang itu bentuknya Q sama dengan kan, bukan P sama dengan.
Berarti kalau misalkan kita pakai fungsi tersebut langsung, otomatis nanti hasil dari masing-masing TR, mulai dari TRG, TRB, sampai TRM, dia bentuknya fungsi permintaan. Bentuknya fungsi P, gitu. Nanti TR dari G bentuknya fungsi PG, harga G, terus TRB juga harga B, terus TR dari M juga harga M, gitu. Nah, terus kalau kita gabungin, berarti kan nanti ditambah dengan TC, nanti hasilnya apa? Hasilnya ada 6 variabel total. Ada 6 variabel di dalam fungsi profitnya, mulai dari PG, PB, PM, terus QG, QB sama QM itu ada di dalamnya ada 6. Nah, untuk mempermudahnya, jadi sebelumnya kita ubah dulu yang QG, QB, yang Q sama dengan jadi B sama dengan, buat nyari TR dari masing-masing barang. Berarti QG yang awalnya 12 min sepertiga PG jadi berapa? Jadi PG sama dengan 36 min 3G. Terus yang QB awalnya 9 min sepertiga PB. Sekarang jadi PB sama dengan 27 min 3 QB. Kemudian yang QM sekarang jadi berapa? 40 min 5 QM. Nah, fungsi P sama dengan baik dari G, B, ataupun M itu nanti yang dipakai buat nyari TR dari masing-masing barang. Berarti tinggal P sama dengan tadi dikali sama Q aja. Itu kalau PG berarti dikali QG, kalau PB dikali QG, terus kalau PM dikali QM. Nah, dari P-nya udah dapat, sekarang kita tinggal masuk ke mana? Tinggal masuk ke fungsi TR-nya kan. Tadi berarti fungsi TR dari G apa? TR dari G itu kan PG dikali QG kan. Nah, PG-nya 36 min 3 QG. Berarti TRG-nya jadi berapa? 36 QG min 3 QG kuadrat. Kemudian yang B, TRB-nya berarti 27 QB min 3 QB kuadrat. Yang PM juga gitu. TR dari M itu jadinya 40 QM min 5 QM kuadrat. Nah, udah dapat nih TR dari masing-masing barang. Tinggal kita masukin ke fungsi labanya. Terus ada fungsi C-nya juga dimasukin ke fungsi laba. Kita buat di bawah sini, jadinya I sama dengan TR dari kecilan. Berarti P labanya sama dengan 36 QG min 3 QG kuadrat dua 27 QB min 3 QB kuadrat. Ditambah TRM-nya berarti 40 QM min 5 QM kuadrat. Kemudian TC-nya masukin. TC-nya berarti minus TC berarti sama dengan min QG kuadrat min 2 QG QB min 3 QB kuadrat min 6 QM kuadrat. Oke, ini kita dapat fungsi profitnya. Nah, untuk mencari profit yang maksimum, berarti kita mencari
pas kondisi QG berapa, QM berapa, QB berapa, terus PM, PB dan QG berapa, PB berapa yang memberikan profit yang maksimum. Berarti cara nyarinya necessary condition untuk memaksimumkan fungsi profit ini. Berarti pertama kita cari turunan dari QG, dari fungsi laba terhadap QG, terus terhadap QB, dan terhadap QM disama dengan 0. Berarti kita mulai dari kita cari yang terhadap QG dulu. PG ini maksudnya turunan pertama fungsi P terhadap GM. Berarti di situ kalau kalian post lagi nanti hasilnya kalian hitung ulang itu 36 min 6 QG terus min 2 QG min 2 QB sama dengan 0. Berarti 36 min berapa? Min 8 QG min 2 QB sama dengan 0. Nah, dari aturan ini turunan fungsi QG itu turunan fungsi P terhadap QG itu hasilnya 36 min 8 QG min 2 QB. Terus kita sama dengan 0, itu dapat nanti QB sama dengan 16 min 4 QG. Itu untuk yang QB. Terus turunan yang kedua kita cari turunan P terhadap variabel QB-nya atau disingkat jadi fungsi PB. Jadi turunannya berapa? 27 min 6 QB terus min 2 QG min 6 QB sama dengan 0. Terus kita rapihin jadi 27 min 12 QB min 2 QG sama dengan 0. Gitu. Terus kalau misalkan mau dicari, ini turunan fungsi profit atau turunan fungsi P terhadap B-nya. Nah, habis itu kita cari lagi turunan fungsi P terhadap M-nya. Berarti hasilnya itu 40 min 10 QM dikurang 12 QM sama dengan 0. Nah, ini jadinya 40 min 22 QM sama dengan 0. Berarti QM-nya sama dengan 40 per 22 sama dengan berapa? 40 per 22 itu hasilnya 1,82. Nah, berarti QM-nya udah dapat nih. Berarti dari 6 yang ditanya udah kejawab 1. Terus QB sama QG-nya berapa? Nah, kita bisa mainin dua persamaan yang di atas tuh QB sama dengan 160 min 4 QG sama 27 min 12 QB min 2 QG. Nah, kita pakai dua rumus tadi. Kita masukin yang QB, kita substitusiin QB sama dengan ke fungsi yang 27 min 12 QB min 2 QG. Berarti kan 27 min 12 QB sama dengan 2 QG. Nah, QB-nya kita masukin jadinya 27 min 12 kali 16 12 kali 16 itu 192 plus
48 QG dengan 2 QG. Berarti dapatnya berapa? 46 QG sama dengan 192 min 27. 192 min 27 hasilnya 165. Berarti QG-nya sama dengan 165 min 46. Sama dengan berapa? Sama dengan 3,59 gitu. Nah, QG-nya kan udah dapat, tinggal kita substitusiin ke fungsi QB sehingga kita nanti dapat QB-nya berapa. Berarti kan QB sama dengan 16 min 4 QG. Kita masukin QG-nya berarti 16 min 4 dikali sama 165 per 46. Hasilnya berapa? 16. Hasilnya 38 per 23 atau sama dengan 1,65. Oke, berarti QM-nya, QB-nya, dan QG-nya udah dapet nih. Terus tinggal cari harga dari masing-masing barang. Harga dari masing-masing barang kan sebelumnya udah ada fungsinya di atas nih, yang PG, PB, sama PM. Ya udah, tinggal kita masukin aja ke dalam key dari masing-masing barang ke dalam fungsi P dari masing-masing barang. Kita mulai dari PM nih. PM kan 40 min 5 QM. Berarti PM sama dengan 40 min 5 QM. QM-nya tadi 40 per 22. Berarti 40 min 5 kali 40 per 22. Hasilnya berapa? Bisa kalian pause dulu. Hasilnya 340 per 11 atau 30,91. Kemudian yang PB-nya kita lihat fungsi PB. Fungsi PB itu 27 min 3 QB. 27 min 3 QB. QB-nya kita masukin jadinya 27 min 3 dikali 165 per 46. Kita hitung lagi berarti 27. Hasilnya 747 per 46 atau sama dengan 16,24. Kemudian yang PG, fungsi PG itu sama dengan 36 min 3 QG. Berarti masukin QG sama dengannya. Jadi 36 min 3 dikali 165 per 46. Hasilnya 36 min. Sorry. Yang PB tadi salah ya. Bentar, kita selain yang PG dulu. PG itu jadinya 1161 per 46. Atau sama dengan 25,24. Nah, yang PB tadi salah. Harusnya PB QB-nya itu 1,65 atau 38,28. Jadi kita malah masukin yang QG. Oke, kita cari lagi hasilnya. 507 per 23. Atau sama dengan 22,04. Nah, oke, yang poin A udah selesai nih. Q sama P dari masing-masing barang udah ketemu. Oke, berarti poin A-nya udah selesai.
Kita masuk ke poin B. Bagaimana mengetahui bahwa tingkat produksi dan harga jual yang dihasilkan di soal A adalah optimal? Buktikan secara matematis dan interpretasikan hasil yang Anda peroleh. Nah, jadi maksud yang poin A itu dia mempertanyakan tentang necessary condition, kapan fungsinya itu maksimum atau minimum gitu. Nah, di poin B itu kita mencari sufficient conditionnya, sufficient conditionnya untuk menentukan fungsinya itu benar-benar maksimum atau yang di poin A tadi itu ternyata fungsinya minimum. Nah, cara nyarinya itu kita bisa pakai matriks Hessian. Jadi kita cari dulu turunan kedua. Jadi kan kita udah dapat turunan P terhadap G, turunan P terhadap B, sama turunan P terhadap M. Nah, turunan dari masing-masing tadi yang PG, PB, dan PM, itu kita cari lagi satu-satu. Nanti yang PG kita cari turunan terhadap G-nya, terus terhadap B lagi, terhadap M lagi. Dan sesuai urutan, jadi kita cari G dulu, terus B, baru M. Kita masuk ke poin B. Nah, kita cari turunan PG terhadap variabel G. PG tadi kan fungsinya yang ini, 36 min 8 QG min 2 QB. Nah, kita turunin terhadap fungsi G. Terhadap fungsi G jadinya PG ini kalau diturunin terhadap fungsi QG hasilnya berapa? Min 8 kan. Kemudian gue buat ke samping aja biar nanti pas nyusun matriksnya tinggal langsung. Terus PG terhadap B. PG-nya ada nggak variabel QB? Ada kan? Yang min 2 QB. Berarti turunannya hasilnya min 2. Kemudian QG terhadap M. QG terhadap M ini kan nggak ada ya. Nggak ada tuh di 36 min 8 QG. Min 2 QB nggak ada. Berarti turunannya 0. Terus kita ganti ke B. Turunan B terhadap turunan PB terhadap G atau terhadap QG itu berapa? Itu sebenarnya sama aja kayak yang PGB gitu. Hasilnya min 2. Kalau kalian lihat juga, ini kan fungsi PB-nya yang 27 min 12 QB min 2 QG. Kalau diturunin min 2. Kemudian kita masuk ke PBB. Kalau diturunin jadinya min 12. Terus PBM. PBM ada nggak? Jadi di turunan P terhadap B itu nggak ada ya. Jadinya 0. Terus kita masuk ke M. Berarti M terhadap G. Itu kan nggak ada tuh 0. Karena dari sini 0 kan. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau misalkan PGM-nya 0, itu sama aja nilainya dengan PMG gitu. Tinggal dibalik G sama M-nya dibalik, itu hasilnya sama aja. Kita lihat kayak tadi yang ini kan. Ini sama ini kan sama nilainya. Gitu. Berarti terus PMB itu hasilnya 0 kan. Baru pas PMM itu hasilnya berapa? PMM hasilnya min 22. Nah, dari 6 turunan ini kita bentuk fungsi matriks Hessian untuk cari determinannya. Dibuatnya udah tinggal urutan kok, tinggal dimasukin. Jadi min 8, min 2, 0, terus min 2, min 12, 0, 0, 0, 22. Nah, sebenarnya kalau untuk nyari yang maksimum, itu
ataupun minimum, kita bisa cari determinan dari H1 sama H2 sama H3. Nah, kita cari determinan dari H1 dulu. H1 itu maksudnya kita cuma ngitung matriks order 1 kali 1 dari atas yang sebelah kiri matriks Hessian. Berarti cuma min 8 kan. Jadi nilainya jadi min 8 H1-nya. Dan ini lebih besar, lebih kecil daripada 0 atau negatif. Terus kalau ya untuk H2, itu kita ngitung determinan dari matriks 2 kali 2 dilihat dari ujung kiri atas. Berarti min 8, min 2, min 2 sama min 12. Nah, hasilnya berarti 96 dikurang 4 atau sama dengan 92. Dan ini lebih besar dari 0. Nah, sebenarnya dari sini itu udah kelihatan dia nilainya maksimum atau minimum. Jadi aturan di matriks Hessian, kalau misalkan H1 lebih kecil dari 0 dan H2 lebih besar daripada 0, maka itu udah memenuhi sufficient condition untuk menentukan Pi-nya atau suatu fungsi itu maksimum. Gitu. Jadi ini pembuktiannya karena H1 dan H2-nya H1-nya negatif, H2-nya positif. Dan itu sufficient condition untuk menentukan Pi-nya maksimum. Kalau misalkan Pi-nya minimum itu H1, H2, H3 lebih besar daripada 0. Oke, poin B sama A udah. Tinggal kita masuk ke poin C-nya. Nah, kalau poin C, kan kita ditanya fungsi berapa nilai profit maksimal yang bisa diraih. Berarti, tadi kan kita udah dapat Q sama P dari masing-masing barang. Tinggal kita masukin ke fungsi P-nya untuk dapetin berapa profitnya. Kita masuk ke poin C. Poin C, P sama dengan TRB, urutan TRG ditambah TRB ditambah TRM min TC. TRG-nya itu kan P kali G. PG kali QG, sorry. Berarti PG-nya 25,24 dikali 3,59. Benar nggak? Ya, 3,59. Ditambah TRB-nya TRB berarti QB kali PB. QB 1,65, 22,04. 1,6522. Kemudian TRM-nya berarti 30,91 dikali berapa tadi? 1,82. Nah, TC-nya kita ke fungsi yang awal. Yang QG kuadrat plus 2 QG QB ditambah 3 QB kuadrat ditambah 6 QM kuadrat. Berarti QG kuadrat. QG tadi berapa? 3,59. Berarti min 3,59 kuadrat dikurang 2 QG QB. Jadi dikurang 2 kali QG 3,59 kali sama QB-nya. QB-nya itu 1,65. Benar nggak? Ya, benar. Terus 3 QB kuadrat. 3 QB kuadrat 1,65 kuadrat
dikurang 6 km kuadrat. Km tadi 1,82 ya. 6, 1,82 kuadrat. Nah, tinggal kalian hitung dari situ. Nah, kalian bisa pause dulu. Oke, gimana udah ketemu? Oh ya, sebelumnya ada kayaknya dari perhitungan awal tuh ada yang salah deh. Kita balik lagi ke yang fungsi QB. Nah, di fungsi QB yang setelah yang di sini itu salah nih. Gue salah itu. Harusnya QB sama dengan 18. Karena kan 36 per 2 ya. Oke, sorry. Berarti di sini 18. Terus beberapa poin lagi yang salah itu ada di mana? Harusnya yang ini juga salah ya. Harusnya kan dia 12 kali 18. Hasilnya harusnya 216. Min 216. Terus otomatis sebenarnya juga salah ya. Harusnya 189. Nah, oke, ini juga salah. 189 dibagi 46, hasilnya itu 4,11. Oke. Nah, QB-nya juga otomatis salah ya. QB-nya yang ini kita ubah, harusnya 189 per 46. Berarti hasilnya terus kayak depannya juga salah deh. Depannya 18. Hasilnya 36 per 23. 36 per 23 itu nilainya sama aja 1,57. Oke, berarti kita salah di otomatis sebenarnya salah semua sih. PB-nya juga salah, terus PG-nya juga salah. Ini bukan ini, dan bukan ini, dan juga bukan ini. Oke, kita QB-nya juga salah. Jadi ini harusnya 36. Berarti nanti dapatnya 27 min 3 dikali 36 per 23. Hasilnya 513 per 23 atau sama dengan 22,30. PG-nya harusnya 36 min 3 dikali 189. Harusnya 36. Harusnya 1089 per 46 atau 23,67. Oke, berarti banyak yang dikoreksi. Sorry sebelumnya. Untuk yang poin B itu nggak jadi masalah. Karena udah benar nilainya di situ karena kita ngambil turunan aslinya kan, bukan dari QB-nya, QB sama dengan ataupun Q yang sama dengan. Yang poin B nggak ada yang salah. Nah, yang di poin di poin C itu yang salah. Di poin C banyak yang salah. Mostly salah sih. Terusnya TRG-nya sama TRB juga bukan segitu. Kemudian
Jadi fungsi cos-nya itu QG. Oke. Berarti 3 terdepannya salah. Ini salah, ini salah, ini salah, ini juga salah. Oke. Dimulai dari TRG. TRG itu kan PG kali QG. Berarti 4,1 dikali 23,67. 4,11 dikali berapa tadi? 23,67. TRB-nya TRB-nya 1,57 dikali 22,30. 1,57 dikali 22,30. Oke. Oke. Nah, yang terdepan tadi fungsi cos-nya itu kan QG kuadrat. Berarti di sini 4,11 terus 4,11 dikali QB 1,57 dan ini 1,57. Oke, kita cek lagi. Oke, benar ya. Nah, dari situ kita pause lagi, nanti kalian bisa hitung ulang. Oke, udah dihitung. Nah, nanti hasilnya itu, hasil dari P-nya atau nilai profitnya itu 131,48. Nah, ini nilai profit maksimum yang dapat dihasilkan oleh PT Pilma. Gitu. Berdasarkan nilai Q sama P dari masing-masing barang yang bisa memaksimumkan profit dari si P, profit dari si P-nya yang kita dapetin di poin A. Gitu. Oke, nah jadi gitu jawaban UAS Matdas Ekbis yang nomor 3 tentang profit maximizing. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oh ya, nanti berkasnya ini gua taruh di drive, linknya nanti gua taruh di deskripsi video, jadi kalian bisa lihat coret-coretan gua. Tapi nanti setelah ini ya, setelah semua nomornya gua jawab, jadi biar full langsung satu paket soal gitu. Nah, nanti di drive-nya itu juga ada beberapa coretan gua tentang soal UTBK ekonomi ataupun soal OSK, OSP, OSN gitu. Oke, semoga bermanfaat. Oh ya, kalau misalkan kalian mau bimbel ataupun privat tentang ekonomi, kalian bisa chat di DM di IG gua ataupun Twitter gua, nanti linknya juga gua taruh barengan di deskripsi video. Oke, oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti kita lanjut pembahasan soal berikutnya di video berikutnya. Oke, thank you.